Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami menjadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang K3. Apa itu K3? Bagi para petani seharusnya mengerti K3. K3 itu adalah kadar karet kering, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan DRC, yaitu Dry Rubber Content. Dan ini harus dipahami. Kenapa? Karena tinggi rendahnya kadar menentukan tinggi rendahnya juga pendapatan Anda. Bagi para petani yang bisnis karet tetapi tidak mengerti kadar, itu kasihan sekali, karena pasti dia akan dibohongi. Karetnya itu tidak bisa dijual dengan harga yang tinggi karena dia tidak mengerti tentang kadar. Jika dia mengerti kadar, maka karetnya itu kalau sudah bersih, kering, dia bisa menjual dengan harga yang relatif tinggi. Makanya pada kesempatan ini saya membahas tentang K3. Nah, di sini K3 itu adalah kadar karet kering. Yang dimaksud dengan kadar itu adalah satuan unsur tertentu dalam sebuah materi. Dan kemudian ada namanya karet kering. Karet kering berarti seperti bokar itu bersih dan kering. Itu yang kita harapkan. Jika kadarnya itu bagus, harganya pun bagus. Tetapi banyak petani yang komplain, karet saya bersih, tapi kenapa harganya rendah? Ini akan kita bahas tersendiri di dalam konten yang berbeda. Kenapa? Karena ini perlu pembahasan lebih lanjut. Apakah karet bersih itu pasti kadarnya tinggi? Ini akan saya jelaskan di konten yang akan datang. Nah, sekarang untuk kadar ini, kita katakanlah apa sebenarnya kadar itu? Kenapa itu begitu penting sekali? Sekarang saya umpamakan begini. Misalnya para petani itu menderes atau menoreh pohon karet itu, dan keluarlah lateknya menetes-netes. Setelah dikumpulkan dari pohon ke pohon, semuanya masih berupa cairan. Kalau tidak dibekukan berarti masih berupa cairan. Katakanlah bahwa itu sekitar 4 ons, atau mungkin lebih bagusnya 5 ons lah, setengah kilo. Setengah kilo ini apakah itu bersih karetnya? Dari setengah kilo ini belum, karena di dalamnya itu ada air. Dari air ini mungkin karetnya katakanlah tinggal 4 on. Yang 1 on itu adalah air. Nah, kemudian sebelum dibekukan, para petani ini memasukkan kayu, batu, atau semua kontaminan dimasukkan ke dalam. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah berat. Dari 5 ons tadi, setengah kilo itu ditambah dengan macam-macam kontaminan di dalamnya, akhirnya beratnya menjadi 1 kilo. Ya, jelas ya. Berarti setengah kilo, 1 on itu air, 4 onnya itu karet, ditambah dengan kontaminan supaya berat. Para petani berpikir nanti sampai di pabrik atau dijual kepada pengumpul, pasti uangnya lebih banyak. Pengumpul bukan orang bodoh, pabrik juga bukan orang bodoh. Pabrik lebih canggih lagi karena sudah ada teknik bagaimana kita bisa mempelajari atau menguji berapa kadar K3-nya, ya, berapa K3 dari karet tersebut. Nah, ketika dibawa ke pengumpul, pengumpul juga pasti membelah di dalamnya. Dilihatnya kontaminannya banyak sekali, ternyata karetnya ini kadarnya rendah. Nah, katakanlah harganya jatuh, yang harusnya mungkin bisa 7 sampai 8 ribu mungkin per kilonya, tinggal 4 ribu, 3 atau 4 ribu. Oke, katakanlah setuju, terjadi transaksi. Dan toke karet ini, pengumpul ini bawa ke pabrik. Ke pabrik, pabrik juga menguji di lab. Artinya mengambil sampel yang terbagus, yang sedang, dan yang paling jelek. Semua itu dimix, ya, disatukan, digiling. Tujuan digiling itu untuk apa? Untuk membuang semua kotorannya.
Dan itu digiling berapa kali, bahkan belasan kali. Nanti berapa kali giling terakhir itu tanpa air. Artinya supaya airnya itu keluar semua, karetnya itu lebih kering. Walaupun di dalamnya masih ada air, tapi itu sudah termasuk lebih kering. Nah, pada saat itu baru dimasak, dimasukkan ke oven, baru nanti ditentukan. Jadi tata caranya adalah hasil giling per bokar dikali dengan hasil oven per yang belum oven. Itu sama dengan kadarnya berapa. Nah, kadar itu menentukan pendapatan yang tadi saya katakan itu. Jadi saya contohkan begini. Kadar itu yang tadi saya sampaikan, bahwa dari 1 kilo itu hanya 4 ons karet. Bayangkan, berarti 6 onsnya ada air dan kontaminan yang kita buang. Itu kita baru berbicara 1 kilo. Bagaimana dengan 1 ton? Sangat sayang sekali kalau 1 ton 400 kilo karet, yang 600 kilo yang kita susah-susah bawa ke pabrik, ya, kita charter mobil, kita harus bayar, tapi yang dibawanya adalah sampah. Ini baru 1 ton. Kalau misalnya itu 5 ton, ternyata kadarnya itu 50%, berarti 2,5 ton itu adalah karet keringnya. 2,5 ton lagi sampah, buang semua. Banyak menghabiskan biaya membawa sampah ke pabrik. Tujuan dari kadar itu adalah memangkas kilo. Ketika 5 ton karet sudah ditimbang, totalnya katakanlah 5 ton, kemudian kadarnya 50%. 5 ton dipotong 50%, berarti tinggal 2,5 ton karet bersih, dan 2,5 ton lagi adalah kontaminan, dan ini dibuang. Ini yang sering ditemui di dalam pabrik. Para petani mungkin tidak berpikir sampai ke sana. Banyak yang komplain, kenapa karet saya bersih tanpa kontaminan dibeli dengan harga yang murah. Benar, karet itu harus kita lihat secara visual. Kita tidak bisa membeli karet pakai HP, halo saya punya karet yang kering. Betul, keringnya kering seperti apa? Keringnya kering di gudang, di bawah pohon, atau di lapangan. Kita harus tahu juga. Atau dia mungkin letak di lapangan, kena sinar matahari, akhirnya lumer. Di bawah pohon ternyata banyak kontaminan daun-daunan pohon. Kalau yang paling bagus adalah simpan di gudang dengan bidang miring, sehingga airnya itu ngalir, terbuang lebih banyak, dan karet ini lama-lama kering. Baru kita bawa ke pabrik, itu kadarnya akan lebih tinggi. Nah, inilah yang saya jelaskan mengenai kadar ini. Jadi jangan nanti dikatakan bahwa pabrik itu memakan para petani. Semua itu tergantung kualitas karet yang dibawa ke pabrik. Yang dibawa sampah, hasilnya pasti sampah. Yang dibawa karet, hasilnya pasti karet. Tergantung para petani yang membuatnya. Karena petani itu adalah pemilik awal dari bokar ini. Karena mereka lah yang membekukan, yang menderes, yang membekukan menjadi bokar, kemudian itu dijual ke pengepul maupun ke pabrik. Ini, jadi kita sebaiknya tidak menyalahkan siapa-siapa, baik itu ke pengepul maupun ke pabrik karet. Tapi lihat dulu kualitas barang kita. Kalau Bapak Ibu dan para sahabat Dunsaka semua yang sebagai petani membuat karetnya itu di dalamnya banyak berisi, jelas pasti sampai di pabrik harganya murah. Yang dibeli oleh pabrik itu adalah karet, bukan sampah, bukan air. Coba pola pikir itu kita robah dulu. Sebaiknya kita tidak menyalahkan orang, tapi kita benahi dulu kualitas karet kita dulu. Kalau kualitas kita sudah terbenahi, sudah bagus, Bapak Ibu mungkin bisa membentuk UPPB. Kita ngajak begitu banyak orang. Kalau terkumpul misalnya begitu banyak petani semua bergabung, ada 500 ton, cukup telepon ke pabrik aja, saya punya karet 500 ton bersih. Yakinlah mereka pasti datang menjemput karet itu. Kenapa? Karena sekarang kita sangat krisis dengan karet. Rebutan, semua pabrik itu rebutan untuk mendapatkan bahan baku. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi makan pabriknya. Kalau tidak ada bahan baku, pabrik pasti stop, berhenti. Maka dari itu kita pikirkan bagaimana pola pikir kita. Cara bisnis kita itu harus kita robah supaya
barang yang kita produksi itu, karet yang kita produksi itu betul-betul mempunyai nilai kualitas yang tinggi dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi karena kita sudah menjalankan semua prosedur dengan karet bersih dan kering. Yang dibutuhkan adalah hanya dua sebenarnya. Yang paling utama itu ada dua. Karet itu bersih, karet itu kering. Cukup. Apakah dia menggunakan pengental dari jeruk, dari nenas, dari asam semut, itu masalah belakang. Yang paling penting adalah bersih dan kering. Bawalah ke pabrik, Anda pasti mendapatkan uang yang banyak. Itulah gunanya. Kalau karetnya kering, susunya pun sedikit. Persentase susunya itu lebih kecil. Tetapi kalau karet itu basah, apalagi direndam, susunya itu akan besar sekali dan kerugian akan bertambah. Demikian penjelasan dari saya. Semoga Bapak Ibu dan para sahabat Dunsaka itu bisa memahami ini. Dan ke depan, kalau bagi yang masih bisnis karet, silakan membuat karet yang lebih baik. Jangan kita pasrahkan produksi kita yang bagus itu dibuka harga oleh orang lain, tapi negosiasilah, karena Anda sendiri yang mengetahui kualitas karetnya yang kita buat. Kalau misalnya karet itu bersih dan kering, Anda berani fight di lapangan, harga karet saya sekian, kalau tidak saya tidak jual. Kalau karet itu bersih dan kering, berebutan. Yakinlah, apalagi kondisi sekarang itu, karet kita atau lahan karet kita semakin lama semakin sedikit dan kebutuhan akan karet semakin meningkat. Walaupun sekarang harga karet masih anjlok, tapi yakin ke depan pasti berubah. Kenapa? Karena karet lahannya semakin lama semakin sedikit dan kebutuhan akan karet semakin bertambah. Karena industri otomotif bukan berkurang, tapi semakin meningkat dan sangat membutuhkan ban. Ya, dan juga di industri pakaian juga membutuhkan karet, industri sarung tangan juga membutuhkan karet, banyak sekali sebenarnya. Memang harganya yang belum naik, tapi yakinlah cepat atau lambat itu pasti akan naik. Terima kasih kepada para sahabat Dunsaka semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.